Banyak pria yang bingung dan galau ketika harus minum obat ereksi. Kira-kira aman enggak ya kalau minum obat ereksi? Lalu, apa nih jenis obat yang terbaik? Kok bisa ada orang yang minum obat ereksi, tetapi tidak membaik fungsi seksualnya? Di video kali ini saya akan membongkar ya rahasia apa obat ereksi terbaik yang bisa kita dapatkan, bagaimana cara mendapatkannya, teknik aman menggunakan, dan cara pakai supaya efek ereksinya bisa maksimal. Saya tidak sedang menjual obat, atau disponsori oleh pihak manapun ketika membuat video ini. Harapannya setelah selesai menyaksikan video ini, kita bisa memahami ya bagaimana pengobatan ereksi terbaik dan cara minum supaya kita bisa sehat kembali. Saya Dr. Hanum, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria. Sebagai seorang dokter spesialis andrologi, tentu saya menangani masalah gangguan fungsi seksual seperti disfungsi ereksi. Setiap harinya saya menemui ya pria-pria yang mengidap impoten, mereka itu membutuhkan terapi. Salah satunya itu adalah obat ereksi. Terkait obat ereksi ini, sering ada pertanyaan ya, kira-kira obat ereksi yang terbaik itu yang gimana? Tentu kalau kita harus memilih obat ereksi, yang harus kita perhatikan itu adalah bagaimana kandungan dari obatnya. Oke, langsung saja ya kita akan membahas mengenai kandungan obat ereksi terbaik. Sebelumnya kita harus paham ya perbedaan antara kandungan obat dan merek dagang dari obat. Kandungan itu adalah isi obat sesungguhnya, bahan kimianya apa. Sementara merek obat itu adalah pabrik di mana dia memproduksinya. Analogi sederhananya gini deh, beras itu seperti sebuah kandungan, tetapi mereknya macam-macam. Ada beras merek A, merek B, merek C. Padahal semuanya sama-sama isinya beras, tetapi hanya saja yang membedakan itu adalah pabrik pengolahnya. Mungkin di pabrik merek A dia mengolahnya dengan teknik tertentu, merek B dia beda lagi. Merek C mungkin dia lebih sederhana, makanya harganya lebih murah. Makanya kita harus pahamnya, ada kandungan obat dan merek obat. Mungkin kita sering dengar ya istilah obat paten sama obat generik. Kalau obat generik itu adalah obat yang mungkin dia isinya tanpa merek berbagai macam, melainkan obat murni saja. Sementara kalau obat paten, dia sudah diproduksi oleh perusahaan farmasi dan diberikan merek tertentu. Biasanya kalau obat generik ini harganya lebih murah, karena ini adalah obat yang umum. Sementara kalau obat paten, karena dia diproduksi oleh pabrik perusahaan tertentu, harganya menjadi lebih mahal. Kalau kita berbicara obat yang diminum untuk memperbaiki ereksi, secara garis besar itu ada 4 kandungannya, yaitu adalah sildenafil, tadalafil, vardenafil, dan afanafil. Tetapi yang sudah beredar di Indonesia dan legal secara BPOM itu baru 2, yaitu adalah sildenafil dan tadalafil. Cara kerja dari obat golongan sildenafil dan tadalafil ini, dia akan memblok enzim di daerah penis yang membuat ereksi penis itu menjadi lebih maksimal. Sehingga pada pria yang mengonsumsi ini, biasanya terdapat perbaikan fungsi ereksi. Kita mungkin sudah sering mendengar ya salah satu merek obat ereksi yang paling populer sejak dulu kala, yaitu namanya adalah Viagra. Viagra ini merupakan sebuah merek paten dari obat ya. Isi kandungannya apa? Sildenafil. Sekarang ini sildenafil udah banyak ya merek-merek paten yang lainnya. Makanya ada banyak banget keluaran obat yang isinya sebetulnya sama hasil sildenafil lah. Tetapi karena perusahaannya berbeda, namanya pun berbeda pula. Lalu ada pula ya mungkin obat yang cukup populer nomor 2, namanya itu adalah Cialis. Kalau Cialis dia itu isi kandungannya adalah tadalafil. Nah, tadalafil ini juga sama kalau yang populernya itu adalah Cialis. Sekarang ini juga ada beberapa merek obat lain yang dia juga menggunakan isinya itu adalah tadalafil. Pada prinsipnya ada banyak banget merek obat. Tentu di sini saya tidak bisa mengungkapkan secara lengkap semuanya apa saja ya. Pertanyaan sekarang, kalau di antara 2 ini sildenafil dan tadalafil mana yang lebih bagus atau superior dibandingkan satu sama lainnya? Sebetulnya ya kedua obat ini dia memiliki plus minusnya masing-masing. Walaupun cara kerjanya itu sama, tetapi dia memiliki karakteristik yang cukup berbeda. Terkait mana yang lebih bagus, sebetulnya itu ya relatif sama. Saya pribadi sering menggunakan sesuai dengan kebutuhan pasien. Kira-kira dia lebih cocok diberikan silden atau tadalafil. Makanya terkait pemberian obat ini, harus dengan pemeriksaan dokter dan kita bisa menentukan mana yang cocok untuk diberikan. Oke, itu tadi yang bahan obat kimia ya, sildenafil dan tadalafil. Lalu, gimana dengan obat-obat herbal lain? Karena banyak ya orang yang berjualan obat ereksi yang dia itu isinya itu adalah herbal. Mulai dari jahe, ginseng, pasak bumi, ginkgo biloba, tribulus, dan lain-lain.
Jadi sebetulnya ya bahan-bahan herbal tadi memang bisa memperbaiki fungsi ereksi, tetapi tidak instan. Bukan berarti habis minum langsung timbul ereksi instan. Tidak seperti itu. Biasanya bahan-bahan herbal itu digunakan sebagai terapi penunjang, terapi tambahan untuk memperbaiki fungsi ereksi. Nah, masalahnya ada banyak banget ya obat-obat yang beredar sana di masyarakat luar, yang diklaim dia herbal bisa didapatkan secara bebas. Tetapi permasalahannya adalah, ketika diminum kok bisa langsung keras. Ternyata jawabannya adalah di dalam kandungan obat herbal tersebut, dicampurkan juga dengan bahan obat kimia. Paling sering dicampur seperti sildan dan tadalafil. Sebagai contoh ya, ada jamu yang dia tuh cukup populer digunakan. Dia sudah dilarang oleh DPAM untuk beredar. Kenapa? Karena ternyata jamu tersebut mengandung yang namanya sildenafil. Seringkali sildenafil ini dicampur dengan paracetamol juga. Kok dicampur ya antara sildenil dan paracetamol? Jadi sildenil sudah jelas ya untuk supaya reaksinya itu bisa terjadi perbaikan secara signifikan. Sementara paracetamol obat anti nyeri dicampur karena untuk meminimalisir efek samping dari sildenafil dalam dosis tinggi. Nah, ini ya kata kuncinya dosis tinggi ini yang berbahaya. Ironis banget ya, bahan herbal dijual bebas dicampur bahan kimia orang minum. Padahal itu dosisnya sangat tinggi dan bisa menimbulkan bahaya. Dosis yang normal aja harus dari resep dokter dan pengawasan yang ketat. Ini yang dosis tinggi kadang dikonsumsi secara sembarangan. Makanya sering timbul di berita-berita, ada orang yang konsumsi obat ereksi akhirnya timbul keluhan di tubuhnya seperti meregang nyawa dan lain-lain. Di samping itu lagi ya ada contoh lain lagi nih. Ada permen yang dia itu beredar banyak di Indonesia. Pasien-pasien saya cerita mereka banyak konsumsi ini. Tetapi permen merek yang sama itu tidak boleh beredar di Singapura oleh otoritas kesehatan setempat. Karena permen tersebut ditemukan di dalam kandungannya itu ada kandungan bahan kimia tadalafil dengan dosis yang lebih tinggi sekali. Di atas 40 kali lipat. Mengerikan banget ya, permen ini dijual bebas. Di Indonesia banyak yang konsumsi. Mereka konsumsi santai karena ini kan herbal, padahal di dalamnya ada bahan obat kimia. Makanya saran saya hati-hati ya dengan obat-obat herbal yang mengklaim kalau dia bisa memperbaiki reaksi instan. Kasarannya nih ya, lebih baik kita konsumsi obat kimia ereksi, tetapi dalam dosis yang aman dan juga pengawasan dokter dibanding kita meminum obat secara sembarangan. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan di sini, saya minta tolong ya untuk kalian mengklik tombol subscribe di bawah ini, karena itu akan membantu. Ya, supaya saya semangat untuk bikin konten-konten edukasi berikutnya. Juga supaya kalian tidak ketinggalan informasi ketika ada video-video baru berikutnya. Oke, sekarang kita akan membahas ya kira-kira ada apa saja nih bentuk sediaan obat reaksi. Jadi obat minum itu secara garis besar dia ada dua jenis sediaan. Yang pertama itu adalah dalam bentuk tablet. Jadi tablet ini ya seperti yang kita sering temui. Kita masukkan ke mulut lalu diminum menggunakan air putih. Untuk yang tablet ini, mungkin kita udah familiar ya, karena ya dia seperti yang obat-obat pada umumnya yang kita konsumsi. Jadi kalau kita menggunakan tablet ini, seperti ini nih bentuknya. Jadi kalau obat tablet tinggal kita minum, masukkan mulut, lalu minum menggunakan air putih. Namun sekarang ini, sudah ada loh alternatif pilihan yang kedua. Ada yang namanya sediaannya itu adalah EDF atau Oral Dissolving Films. EDF ini persis kayak permennya. Jadi mungkin kita pernah nih konsumsi permen-permen penyegar mulut yang kalau ditaruh lidah dia itu langsung larut dengan air liur kita. Obat ereksi ada yang jenisnya sama persis seperti ini. Jadi kalau yang sediaannya EDF atau yang permen ini, kita cukup taruh di lidah tanpa perlu minum air putih, dia akan larut dengan sendirinya. Penelitian menunjukkan kalau obat sediaan ini juga bisa digunakan secara aman dan tidak mempengaruhi penyerapannya. Jadi kita bisa ya mempertimbangkan, kalau misalnya kita mau tablet silakan, tapi kalau mau alternatif kita bisa yang sediaan Otvato yang dalam bentuk permen seperti ini. Kelebihannya, kalau sediaan EDF ini adalah, tentu kita tidak perlu minum. Selanjutnya biasanya dia bentuknya itu lebih tipis. Jadi kita lebih mudah untuk membawa kemana-mana. Ditambah lagi mungkin rasanya mungkin lebih nyaman dan enak di lidah. Karena ya ada perasanya jadi agak manis-manis dikit. Jadi bentukannya seperti ini ya, sangat tipis sekali. Coba kita buka bersama-sama. Oke, jadi bentuknya ya seperti ini ya kalau misalnya yang EDF. Jadi bentuknya ya kotak seperti ini kecil. Tinggal nanti kita konsumsi taruh di lidah. Udah der,
Itu tadi adalah bentuk dari obat. Selanjutnya yang penting untuk diperhatikan adalah bagaimana nih cara kita memakai obat tersebut. Karena kalau kita salah dalam memakai obat tersebut, bukan tidak mungkin efeknya jadi menurun. Ini yang sering menimbulkan masalah pada orang-orang ya. Ada banyak orang yang salah dalam teknik meminum obat ereksi. Obat ereksi itu harus dipahami ya, bagaimana cara pakainya. Biasanya dokter yang meresepkan obat tersebut akan menjelaskan secara rinci. Secara garis besar, obat ereksi ada yang perlu dikonsumsi setiap hari. Dengan kata lain, setiap hari harus diminum secara rutin. Biasanya obat yang perlu dikonsumsi secara rutin itu adalah yang kandungannya tadalafil dalam dosis 5 mg. Kalau kita konsumsi obat ini biasanya setelah 3 hari barulah dia tercapai dosis yang optimal di tubuh kita. Kelebihan, kalau kita mengkonsumsi setiap hari dia akan memperbaiki fungsi pembuluh darah di penis dan menjaga kesehatan penis. Harapannya awalnya mungkin penisnya ini jarang ereksi, lalu akan timbul ereksi yang lebih sering sehingga memperbaiki kesehatan dari penis kita. Kemudian kelebihan lain lagi itu adalah kita bisa berhubungan seksual kapan aja tanpa perlu terjatuh. Jadi kalau pasangan ngajakin hubungan seksual, penis kita udah siap. Karena apa? Kandungannya sudah stabil di dalam tubuh kita. Kita nggak perlu khawatir minum obat dulu dan lain-lain. Tentu kekurangannya, kalau kita konsumsi tiap hari itu adalah kita harus mengonsumsinya secara rutin. Ini agak masalah ya bagi orang yang mungkin dia tipikal malas tuh minum obat. Nah, sebaiknya dipertimbangkan untuk penggunaan yang jenis lain. Di sisi lain ada juga ya obat ereksi yang diminumnya kalau mau berhubungan. Salah satu contohnya itu adalah obat yang kandungannya sildenil. Jadi, kalau obat ini dia tidak perlu dikonsumsi setiap hari. Tapi ada yang perlu diperhatikannya. Kalau konsumsi obat yang kandungannya sildenil, obat ini dia penyerapannya akan terganggu kalau ada makanan di lambung kita. Makanya kalau orang-orang yang mau konsumsi sildenil, saya sarankan perutnya dalam keadaan kosong. Kalau mau makan terlebih dahulu tunggu 2 jam. Misalnya dia makan malam terakhir jam 0 malam. Maka dia baru boleh minum obat kimia yang isinya sildenafil itu jam 9 malam. Harapannya perutnya sudah kosong sehingga bisa terserap secara maksimal. Perlu dipahami juga ya, obat ereksi ini bukanlah sihir yang instan diminum langsung ereksi keras. Melainkan obat ini baru bekerja dengan optimal setelah kita mendapatkan rangsangan. Jadi biasanya ya misalnya dia seseorang minum obat sildenafil, tunggu 1 jam dulu supaya obatnya terserap maksimal barulah dia coba diberikan rangsangan oleh istri. Ketika mendapatkan rangsangan baru penisnya akan timbul ereksi. Nah, ereksinya ini akan terdapat kekerasan yang maksimal kalau kita mendapatkan rangsangan yang cukup. Kalau misalnya orang sudah minum obat ereksi, tetapi dia belum mendapatkan rangsangan. Ini yang sering mengakibatkan, "Dok, saya sudah minum obat ereksi, tapi kok enggak ada keras-kerasnya sama sekali?" Jawabannya ternyata disebabkan dia belum mendapatkan rangsangan yang cukup. Makanya sangat penting untuk diperhatikan ya, kita harus mendapatkan rangsangan dari pasangan. Oke, selanjutnya ini yang sering menjadi kekhawatiran. Bagaimana nih keamanan obat ereksi? Banyak orang yang khawatir ya, aduh obat ereksi ini kayaknya bahaya deh. Bisa bikin sakit jantung. Tetapi kita harus tahu kalau obat ereksi ini merupakan obat golongan keras. Dengan kata lain, kalau kita mau mendapatkannya di apotek, kita harus mendapatkan dari resep dokter. Dokternya akan memberikan setelah memeriksa terlebih dahulu untuk memastikan kira-kira tubuh kita aman mengonsumsi obatnya atau tidak. Ini sangat penting ya, karena tidak semua orang itu bisa minum obat ereksi. Pada orang-orang dengan kondisi khusus misalnya tekanan darahnya itu sangat rendah, atau dia ada konsumsi obat jantung tertentu yang kandungannya itu ada namanya nitrat, maka dia tidak boleh minum obat ereksi. Karena ini merupakan sebuah kontraindikasi atau kondisi di mana seseorang tidak boleh meminum golongan obat-obat kimia untuk meningkatkan ereksinya. Kalau diminum bukan tidak mungkin bisa membahayakan tubuhnya. Makanya ya sangat penting kalau kita mau mendapatkan obat ereksi sebaiknya periksa dulu ke dokter khususnya dokter yang terlatih seperti dokter andrologi. Setelah dicek kita akan diberikan resep untuk menebus obatnya. Nah, ketika kita menebus obat saran saya hati-hati dalam menebusnya kita tebus di apotek resmi dan yang legal. Karena obat ereksi ini banyak dijual secara bebas di online di toko-toko obat ilegal dengan harga yang relatif miring dan murah. Tetapi masalahnya adalah banyak obat palsu. Ini yang sering jadi kesalahpahaman ya banyak orang yang nyarinya murah aja nih. Ini ada di online.
Nah, itu yang kadang kita sering kelewatan. Karena apa? Obat-obat tersebut banyak yang obat palsu. Kalau obat palsu bukan nggak mungkin. Isinya jadi tidak tepat atau mungkin dosisnya yang tidak ideal sehingga bisa membahayakan tubuh kita. Lalu kita juga harus paham ya obat ereksi dia hanya memperbaiki gejala dari gangguan fungsi ereksi. Dia tidak menyembuhkan akar penyebabnya. Misalnya ya, ada orang yang gangguan ereksi, ternyata gangguan ereksinya disebabkan oleh diabetes atau penyakit gula yang tinggi. Obat ereksi dia hanya memperbaiki fungsi ereksi, tetapi tidak menyembuhkan penyakit gulanya. Makanya ini sering jadi kekeliruan ya. Ada orang yang minum obat ereksi terus sampai sewaktu-waktu tiba-tiba obat ereksinya tidak dirasakan bekerja dengan maksimal. Ternyata akar penyebabnya seperti diabetes tadi semakin parah. Akhirnya ereksinya tidak membaik lagi. Timbullah gangguan ereksi yang berat atau ternyata ada gangguan hormon testosteron. Testosteronnya rendah. Makanya akhirnya orang ngerasain yang minum obat ereksi makin enggak membantu. Di sini sangat penting sekali ya kita, kalau ingin meminum obat ereksi, jangan lupa untuk tangani akar penyebabnya. Jadi ketika penis kita itu mengalami gangguan kekerasan itu, sebetulnya adalah sebuah penanda. Penanda kalau tubuh kita itu ada masalah. Masalahnya bisa jadi pikiran misalnya kita stres, atau masalah pembuluh darah penis bisa disebabkan oleh darah tinggi, gula, kolesterol, asam urat, dan masalah-masalah yang lainnya seperti ada hormon testosteron yang rendah. Makanya sangat penting untuk kita menangani akar penyebab gangguan ereksi agar fungsi penis ini bisa sehat. Terkait apa aja nih pilihan terapi untuk memperbaiki fungsi ereksi di samping meminum obat? Sebetulnya ada beberapa pilihan ya. Kalau kalian ingin mempelajari lebih lanjut, apa saja nih kira-kira pilihan obat ereksi yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki fungsi penis kita? Kalian bisa menyaksikan video berikut ini. Terima kasih sudah menyaksikan.